Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan artbook kami, komik anak-anak, yang berjudul Belajar Bersama Kavi. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Ayu Rahmadina, selaku Ketua PBL. Dan saya Eduard Safeli. Saya Dela Tripratiwi. Saya Aisyah Fatika Rahmagusti. Bisa dijelaskan oleh Dela untuk sinopsis? Oke, yang pertama adalah sinopsis. Kavi merupakan anak laki-laki berusia 5 tahun yang aktif memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Suatu sore, Kavi dan ibu Kavi menghabiskan waktu di taman sambil menyeruput minumannya. Ketimbang membuangnya, dia lebih memilih memainkannya dan diakhiri diceramahi oleh ibunya. Dia sempat bingung ingin membuang ke tong sampah yang mana dan pada akhirnya dijelaskan oleh ibunya. Selang beberapa waktu, Kavi melihat anak kecilnya hendak membuang sampah ke tong sampah yang salah. Dengan cepat, Kavi menghampiri anak tersebut lalu memberitahunya. Anak kecil tersebut sempat bertanya kepada Kavi dan Kavi menjelaskannya sesuai dengan apa yang dijelaskan ibunya sebelumnya. Saat perjalanan menuju keluar taman, Kavi melihat seorang pelukis yang hendak membuat pilok bekas di tangannya. Kavi melepas pegangan tangan ibunya dan langsung menghampiri pelukis murah tersebut dan menyuruhnya untuk membuang ke tong sampah yang warna kuning yang termasuk ke tong sampah yang salah. Pelukis itu hanya menghiraukannya, lalu ibu Kavi mengajak Kavi untuk pergi dan ibu Kavi memberitahu Kavi bahwa pelukis tersebut membuang sampah ke tempat sampah yang benar. Pada konsep umum, artbook tentang Belajar Bersama Kavi merupakan komik edukasi yang bertemakan mengenal dan memilah sampah, di mana kami menargetkan anak TK terkhususnya yang belum bisa membaca. Melalui artbook ini, kita bisa tahu bagaimana proses pembuatan karakter, properti, cerita, dan pembangunan komik strip tersebut. Masuk pada naskah bisa dijelaskan oleh Ai. Pada naskah komik kami terdiri dari 3 chapter, dengan setiap chapter memiliki 6 panel. Untuk naskahnya kami menggunakan bahasa Melayu Kepulauan Riau untuk dialog. Selanjutnya juga ada breakdown naskah yang telah disesuaikan dengan penulisan naskah komik. Bisa dijelaskan oleh Edu untuk proses kreatif penulisan naskah. Untuk proses kreatif sendiri, kami melakukan brainstorming pada awal dalam pembangunan cerita untuk mendapatkan tujuan konflik dalam ceritanya. Penyusunan naskah juga dimulai dengan pembuatan premis sebagai ide awal dan pengembangan. Dilanjutkan dengan pembangunan karakter dari latar belakang cerita tersebut. Dalam penyusunan alur cerita ini, pentingnya struktur 3 babak yang dimana melalui konflik utama, klimaks, dan resolusi yang bertujuan untuk memperjelas penyusunan naskah tersebut. Oke, next slide. Untuk storyboard, bisa teman-teman lihat di sini ada raw sketch storyboard yang kami ambil chapter 2, yaitu sampah organik, sampah paisang. Next slide. Ini untuk lead up-nya. Next slide. Proses kreatif dalam pembuatan storyboard ini adalah penentuan komposisinya pada penggalan storyboard. Dalam pembuatan storyboard menuju komik, storyboard menjadi penentu kami untuk menentukan jenis angle, jenis shot, maupun perspektif. Next slide. Bisa dijelaskan oleh Dela. Lalu selanjutnya ada konsep karakter, yaitu pertama adalah Kavi adalah tokoh utama kami, yaitu seorang anak laki-laki berumur 5 tahun dengan tinggi badan 193 cm, di depan yang ompong, berkulit sawo matang, rambut pendek berwarna hitam, mata bulat besar dan berwarna hitam. Lalu fashionnya itu adalah baju merah dari gabungan Bisa next slide. fashionnya yaitu baju merah dari gabungan beberapa baju kurung yang dimodifikasi secara modern, lalu memakai celana kain berwarna hitam dan sepatu karet berwarna merah. Kavi memiliki sifat periang, penasaran, dan sangat aktif.
Lalu hal-hal yang disukainya adalah mempelajari hal-hal baru dan yang tidak disukainya adalah hal-hal yang menyeramkan. Oke, baik. Selanjutnya konsep karakter Ibu Kavi, wanita berumur 28 tahun dengan tinggi badan 164, berkulit sawo matang, berambut pendek dan bermata bulat besar berwarna hitam. Dia memakai midi dress berwarna pink, handbag berwarna putih, flat shoes berwarna putih. Sifat ia penyabar, yang ia sukai menghabiskan waktu bersama Kavi, dan yang tidak dia sukai adalah hal-hal yang menyeramkan. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah side karakter yang pertama, yaitu seorang gadis kecil yang muncul pada chapter 2. Gadis ini berumur 5 tahun, tinggi badan 118 cm, berkulit kuning, bermata bulat hitam dan rambut hitam dikuncir dua, memakai kaos overall warna warna ungu dan menggunakan gelang manik-manik berwarna pink. Gadis ini memiliki sifat penasaran dan senang mempelajari hal baru. Untuk karakter selanjutnya adalah pelukis mural, seorang pria dengan umur 24 tahun, memiliki tinggi badan 173 cm, berkulit eksotis atau coklat, bermata berwarna hitam, berambut gondrong dan berwarna coklat. Eh, Fashionnya memakai celana jeans pendek, ikat rambut berwarna hitam, dan kaos singlet berwarna hitam. Sifatnya yang sedikit acuh terhadap orang sekitar. Hal yang disukainya melukis mural dan tidak disukainya adalah diganggu. Untuk pada bagian mood board, kami menggunakan cat spilok sebagai bahan sampah di chapter ketiga, yaitu sampah B3 berbahaya. Next slide, untuk penggunaan gelas plastik, kami gunakan sebagai jenis sampah non-organik, di mana kami memilih gelas plastik. Next slide, untuk tas Ibu Kavi, di mana Ibu Kavi menggunakan tas warna putih sebagai fashion aksesoris untuk menambah personalitinya yang lebih elegan. Untuk mood board kulit pisang, kami memakai pada chapter kedua, di mana chapter jenis sampah organik. Mungkin Edu bisa jelaskan untuk environment. Untuk investment konsep outdoor, kami mengambil inspirasi dari tema alun-alun Engkau Putri, di mana eh, tempat alun-alun ini cocok dengan alur cerita kami. Dan ini penggambaran ide dan pengembangannya. Next slide. Untuk desain finalnya seperti ini. Dan juga untuk penerapan nirmananya kami letak pada mural yang berada di tembok di chapter 3, di mana di situ ada pengulangan. Selanjutnya ada key art. Key art yang pertama kami ambil dari chapter 1 panel 2, yaitu saat Kavi memainkan sampah gelas plastiknya dengan menendangnya ke tumpukan sampah. Selanjutnya juga ada dari chapter 2 panel 1, yaitu saat Kavi meneriaki seorang gadis yang membuang sampah kulit pisang ke dalam tong sampah yang salah. Selanjutnya adalah movie logo. Terdapat ada dari yang pertama referensi, lalu sketch, dan pada akhirnya desain finalnya. Logo bertulisan sesuai dengan judul komik. Pada bagian sudut-sudut teks diberikan penambahan properti yang berada di dalam cerita komik seperti jenis-jenis sampah. Untuk pemilihan bentuk font, kami mengambil font yang berbentuk gelembung dengan warnaan yang cerah, di mana banyak disukai oleh anak-anak TK. Lalu ada movie poster. Pertama dari referensi, lalu ada sketch, dan kemudian desain finalnya. Poster berisikan logo Kavi, Ibu Kavi. Terdapat penambahan logo di mana judul dari cerita itu sendiri dan pemilihan poster mempresentasikan karakter Kavi yang aktif. Edu?
Untuk penerapan teknologi, kami menggunakan 3 hardware, yaitu handphone, laptop, dan pen tablet, di mana di sini digunakan untuk menggambar dan membuat animasi. Lalu untuk softwarenya kami menggunakan Ibis, Paint, Flip Studio Paint, dan Krita untuk menggambar dan membuat animasinya digunakan pada aplikasi Krita dan penggabungan animasi di dalam aplikasi CapCut. Lanjut untuk selanjutnya ada Pinterest sebagai tempat mencari referensi, dan Canva menyusun PPT PBL, Fade-in digunakan untuk membuat naskah, dan Miro digunakan sebagai penyimpanan progres dalam menggambar digital. Untuk dokumentasi pengerjaan PBL, untuk profil anggota, next slide. Baik, sekian terima kasih presentasi kami mengenai Artbook Belajar Bersama Kavi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.